Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB, obrolan bola hari Kamis. Karena besok ada Piala Asia, jadi kita tayang hari Kamis. Masih Balik bersama lagi, saya Ripan Perdipta, kemudian Apta Pradana. dan mas-mas yang pakai kacamata yang kalian kalau mau hujat langsung tulis mas-mas yang pakai kacamata sudah kita identifikasi dengan kacamata. Akhirnya pakai kacamata lagi ya. Iya. Minggu lalu kan gak pakai nih. Gue belum perkenalan maaf banget. Iya, kalau kemarin sih. Oh iya perkenalan dulu juga. Masih kacamata. Paham ya Adlansyah. Gak maksudnya kacamata gue kemarin tinggalin di rumah tante gue. Aman tapi udah pakai shell katanya. Kan jadi mas-mas yang pakai shell tuh gak usah diajak lagi. Iya. Gak apa-apa, kita tetap ajak terus untuk mengedukasi. Kan gue karyawan. Dia gak bisa diajak. Aneh Gak bisa banget diajak ya. Gak bisa gak diajak. Lagian gue ngapain sih diajak lagi gak. Dalam hati gue kan karyawan anjir. Iya gak apa-apa. Kalau gak diajak pesangon ya. Berarti gue dipecat kalau gak ada. Supaya kalau teman-teman butuh challenge dalam hidup kekesalan, Iya. nah ada buat pelampiasan ini, Biasa. pelampiasannya. Jadi Daripada langsung ke pemain kan nanti mengaruhi mental. Mending Mengaruhi ke sini mental. aja. Mending gitu. kalau mau pelampiasan ke wasit. Kenapa? Wasit Piala Asia. langsung kita sambung ke Piala Asia partai pertama kemarin Wih, Indonesia wih. sempat tertinggal 0-1, kemudian bisa menyamakan Menyamakan. kedudukan melalui soloran Yakob Sayuri yang sangat bagus di sebelah Berkelas, kanan, ya. umpan kepada Marcelino Ferdinand. Namun di akhir babak pertama ada gol yang cukup kontroversial. Betul. Dianggap offside, cuman Jimmy Napitupulu sudah bilang bahwa itu tidak offside. Terus beberapa analisa juga sudah bilang bahwa itu tidak offside. Nah kita sekarang bahas sedikit di sini. Karena itu mempengaruhi mental setelah kita kalah. Kalau satu-satu beda tuh. Karena Iya. itu waktunya krusial banget sih. Itu gue udah pas nonton, waduh nih bahaya banget nih detik-detik kalau kebobolan saat ini tuh pas half time-nya langsung down banget tuh pasti. Kayak sesuai prediksi aja, lu Iya. golin aja dulu, terus habis itu gue dibales gitu. Jadi kalau itu menangkis tidak sesuai prediksi, pasti beda dah di babak keduanya gitu. Ya kalau maksudnya. misalnya masih satu sama Satu ya, sama. pasti Babak kedua mentalnya beda tuh. Ya masih punya mental yang Mhm, nggak masih kayak down semangat. lah ya. Masih Apalagi begitu-gitu. langsung kebobolan lagi kan tuh baru mulai untuk Iya, offside. untuk offside. Nah terlepas dari kita kalah kemarin lawan. Tapi jadi menurut lu offside Ya, apa enggak? Itu Enggak, kalau secara profesional orang pada profesional udah pada ngomong offside. Enggak offside kan? Nggak Pada offside. ngomong enggak offside kan? tidak offside. Secara maksudnya ini orang-orang profesional yang ngomong gitu kan. Gue gak ngerti masalah perwasitan. Tapi maksud gue. Kalau secara pribadi? Secara pribadi kenapa? Kan ini jadi kontroversial nih. Si Asian Cup-nya dipertanyakan kepemimpinan wasitnya dan kepemilikan wasitnya. Padahal di situ udah ada VAR dan lain-lain. Maksudnya memberikan sebuah statement aja. Bahwa itu onside gitu maksudnya. Nggak offside gitu maksudnya. Dan memberikan statement. Apa kek dari... Oh maksudnya kayak kalau di Inggris yang ada Liverpool. rilis-rilisnya, Ya, ada PJ Mall. Iya PJ Mall. rilis ya maksudnya dikeluarin PJ aja. Mall. Jadi gak jadi bola liar gitu loh dari Indonesianya. Ya lo tahu orang Indonesia dikomporin dikit begitu kan Iya. Wah, semua kemana-mana diserang, gitu ya. maksudnya. Rilisnya rilis kemana-mana. resmi maksudnya Resmi ya. lah harus Resmi. resmi. Jadi maksudnya Kenapa itu tidak offside ya? betul Kenapa, kan gitu. ada referee asesor setiap ada pertandingan di situ. Ya, kalau offside kenapa? Kalau pun tidak offside. Kenapa? meminta Iya maaf dijawab. berarti ya gitu. Iya dijawab gitu Kalau maksudnya. gue menilainya karena itu udah gameplay yang beda sih. Yang gol itu ya. Karena kan offside-nya tetap di play on karena kan mungkin dari wasit lapangan nggak menilai itu offside gitu kan. Terus udah main dulu kan. Maksudnya udah terjadi Udah beberapa pergumulan sentuhan. lain terus sudah build up lagi ke samping baru gol kan. Tapi VAR itu selalu bisa meng-cancel itu Sedangkan Pak. VAR itu setahu gue baca di mana waktu itu ya. Itu Dex, hanya di bisa Dex juga ngejelasin. iya, cuman bisa di apa kalau langsung gol, pelanggaran gitu-gitu kan. Kalau itu kan offside-nya harusnya dari lapangan harusnya. Udah screenplay yang berbeda gitu. Tapi Menurut gua. benar kayak kata si Fahmi sih. Harusnya yang bikin rilisnya Resmi. AFC-nya. Iya maksudnya dari Biar Iya, kita iya, tahu setidaknya itu gol kenapa apa, tidak offside offside-nya ya. ya. Kenapa clear gitu. Kalau dari kita kan tentu asumsi. Asumsi semuanya loh, off the Asumsi. game ngomong loh. Semua media ngomongin loh off the game. Tiba-tiba dibaca lah ini, dibongkar ini. Lah iya AFC-nya Diam-diam aja. harusnya dia mengeluarkan rilis itu biar sudut pandangnya clear gitu maksudnya gitu. Mungkin lama kali, 2 minggu lagi kan dia butuh sidang dulu. Enggak lah kan Rapat itu udah dulu. kan itu Ya, jadi kan keputusan. setiap wasit udah ada referee assessor yang menilai menilai bagaimana kinerja wasit ini selama Ya, di ya. lapangan. Jadi kan dinilai keputusannya lu ternyata larinya telat apa segala macam. Ini gue tinggal ditanya yang si referee assessor yang ngasih penjelasan. Kasih rilis. Ya, Iya kasih rilis gitu maksudnya. Karena ini cukup mengubah pertandingan ya. Betul. Ya, Cukup jelas. banyak apalagi untuk Indonesia sendiri ya. Yang secara mental kan dia udah harus menyiapkan mental sebagai tim yang dianggap
tim Paling terlemah underdog lah, terus tim underdog. dia bisa mencetak gol senang banget. Itu bisa membuat kepercayaan diri tinggi, tiba-tiba ada gol itu. Jadi memang mengubah hasil banget. Tapi ini kalau sudut pandang Jimmy Napitupulu ya. Ya. Wasit yang kita tahu dia sudah malang melintang di Indonesia. Menurut Jimmy Napitupulu gol Irak sah kata dia nih. Jimmy Napitupulu sebut wasit sudah tepat sahkan gol kedua Irak saat lawan timnas Indonesia. Penjelasan begini. Bola itu kan pertama kali ditendang pemain yang habis melakukan lemparan ke dalam, Ali Adnan. Pada saat dia mengumpan ke daerah pertahanan Indonesia, pemain yang sebelumnya menyundul itu, Muhammad Ali, masih onside. Nah, timbul pertanyaan apakah pemain Irak yang kedua yang menekel bola seolah-olah mengirim umpan ke pemain yang offside tadi, Osama Rashid, itu bola terkena kakinya atau tidak, kata Jimmy nih. Bisa jadi VAR menginformasikan kepada wasit tidak terjadi offside, atau pemain yang menyundul bola itu, Muhammad Ali, menerima bola langsung dari pemain yang menendang pertama, Ali Adnan, dan tidak tersentuh atau dimainkan pemain kedua, Osama Rashid, kata Jimmy. Hanya VAR yang dapat melihat dengan jelas karena mereka punya replay operator yang bisa melihat kejadian tersebut dari beberapa sudut pandang kamera. Sedangkan kita hanya bisa melihat dari live broadcast. Benar kata si Fahmi, udah semuanya asumsi udah. Iya, Asumsi. bahkan Jimmy aja tidak bisa mengestate onside dan offside-nya secara langsung. Karena dia dibalikin lagi. Hanya VAR yang dapat melihat secara benar-benar. Yang punya datanya mereka Iya, ya. maksudnya bahkan Jimmy aja tidak berani mengestate 100% itu onside atau offside gitu maksudnya. Ya balikin aja ke VAR. Nah, wewenang yang paling pas ya AFC-nya lah ngeluarin statement gitu maksudnya. Untuk Indonesia sendiri sudah melakukan nota protes ya. Walaupun resmi, melayangkan resmi. walaupun Ya. ini Itu. tidak mengubah hasil. Tapi Indonesia sudah melakukan protes resmi ke AFC karena itu untuk membuat kinerjanya lebih baik katanya di Piala Asia. Ini malah wasit itu gak kerja lagi gitu maksudnya. Istirahat, Tugas rest ya, ya, rest rest. ya. Katanya minta restart pertandingannya. Ya gak mungkin. Emang tarkam anjir. Kagak Main ini lagi dari Asia cuk. STY sendiri bilang saya tidak tahu mengapa gol kedua tidak dianggap offside. Itu 100% offside, ujar STY. Jika ini benar keputusan yang salah dari wasit, kami menyayangkan itu apalagi terjadi di momen penting. Ya betul, karena penting sih. Itu kayaknya kalau sekali tendang itu juga udah habis sih waktunya kalau Ya kalau itu nggak berhasil gol ya. itu emang udah selesai, udah waktunya udah Tapi habis. di luar dari gol itulah ya. Maksudnya Ya, kalau ya. kalau secara itu Ya, kan capek lah di ngomongin luar dari terus. itu tetap kita kalah 2-1 misalnya Iya. gitu kan. Iya benar. Menurut lu pertandingannya maksudnya secara permainan ya gimana di luar gol ya? Kalau bagus, gue bisa diangkat 7 lah menurut Indonesia. Raportnya diangkat 7. Cuman yang bikin mengesalkan adalah golnya kenapa nggak penting-penting sih, itu tuh gak harus loh terjadi. Gol-gol yang Gol-gol yang Irak, di Irak golin ya. apalagi gol pertama Irak itu kesalahan dari Jordi Amat. Sama Elkan. Balgot kali. Elkan. Awal dulu Jordi Amat lepas, habis itu Balgot gak dapet. Iya. Kalau mau dari awal Marcelino kenapa nggak passing ke kanan sih? Iya, cuman kan Hilang posisi bola, terus langsung posisi counter. si siapa Amat itu di depan banget, di garis bukan garis pertahanan, kan 3 pan. Ini kita pakai 3 back nih, Iya, harusnya iya, juga iya. tiganya sejajar dong. Tiga. Kan Bagot yang salah, yang Yang enggak. nggak sebelum kena tuh. sebelum kena bagot itu iya. lepasnya dari si Jordi Amat. Jordi. Jordi juga memang dapat sorotan ya bahwa dia disorot tidak sebaik penampilan ketika melawan Argentina atau di Ada cedera kali ya? sebelum-sebelumnya, bahkan di 2 sampai 3 pertandingan terakhir kita Jordi itu sering melakukan fail berbuah gol bahkan. Tapi kalau kemarin gue melihatnya malah yang kurang sebenarnya Elkan kalau menurut gue. Tapi penyelamatannya. Iya, emang ada penyelamatan tapi Ya, yang tapi itu Elkan terlihat kalah cepet gitu loh. Maksudnya untuk mundurnya tuh Dia emang bukan running emang sih bukan ya. running, jadi Iya, kayak bukan pelari. emang memanfaatkan untuk tinggi badannya. Dia cutting aja, harusnya kayak dia motong kan. Dia tugasnya iya. harusnya motong. Jordi lah yang tempel harusnya. Rizky Ridho mendapat catatan baik sama Ya. seperti Walaupun sempat diganti akhir-akhir kayak cedera tuh. capek, udah kecapean Karena banget. tenang banget ya. Tenang banget, kematangan tingkat tinggi terus Walaupun yang gol ketiga sama Rizky Ridho tuh. Yang kalah. kalah Iya, duel ya, itu duel. kalah tuh. Udah itu kalah. Iya kan, itu kalah. Kalah duel tuh. Terus Iasa juga mendapat Oh itu kredit. paling bagus menurut gue Yasa sih. Mas of the Wise. best. Iya. Dengan umur Untuk segitu, Indonesia ya. dengan Yes, umur sir. segitu, dengan point of view segitu, wise. Sempat Passing ada tuh wise banget loh. Itu bisa shooting soalnya man. Itu dia terinspirasi dari Valverde kayaknya. yang ke gawang Liverpool. Liverpool. Iya sama. Yang- Kan mirip kan? Ada kesenangan tersendiri pas pemain Iraknya tuh nggak bisa nyentuh passingnya itu loh. Iya. Kan gini kan. Jadi secara overall permainan bagus, cuman memang kalah kelas ya. Iya. Dan ini adalah Tapi dibandingkan dengan kualifikasi Piala Dunia kemarin kan ini lebih bagus gitu. iya mainannya. iya. Dan ini adalah ini ya
satu rekor karena kalau Indonesia main di Piala Asia partai pembuka tuh kita tidak pernah kalah di edisi 96 kita 2 sama 4 lawan kali edisi Kuwait sebelumnya. ya. Tahun 2000 Minimal seri lah. kita imbang, 2004 kita bahkan menang Lawan Qatar. kemudian 2007 juga lawan Bahrain kita menang. Baru di 2014 berarti ya. Piala Asia 2013 tapi digelar di 2014. 2024 dong. 2024 Indonesia si bangke. Indonesia akhirnya di 13. partai pembuka kalah. Cuman kan ada anekdot bahwa Argentina juga kalah tuh di Piala Dunia partai pembuka katanya. Katanya begitu. It's ya. Hey. Terus Ya udah. dulu juga artinya nggak kalah kan tapi nggak lolos juga ke 16 besar gitu. Mungkin kalau sekarang kalah. Iya siapa Siapa tahu. tahu. Ya namanya juga cocok lagi bos. Ya kan. Lihat Vietnam. Jepang aja ketinggalan loh. Lihat Vietnam lawan Jepang sih deg-degan gua. Nah ngomong-ngomong soal Vietnam nih. Kita akan melakukan partai penentuan. Karena ini penentuan ya. Lawan Vietnam. Iya. Ini bisa berarti partai Vietnam tuh besok Jumat. Itu bisa kita langsung angkat koper di pertandingan besok nih kalau gagal. Kalau kalah lagi. Kalau menang kita masih punya peluang. Sorry ya peluangnya berat banget lah. Tapi kalau kalah udah kita angkat koper nih. Selesai bos. Ya. Masalahnya adalah nih. Lo lihat nih. 4 pertandingan terakhir era Sintayong melawan Vietnam. Ini senior ya. Tim senior. Kalah 0-4. Seri 0-0. Seri 0-0 lagi. Kalah 0-2. Belum pernah golin. Belum pernah golin satupun dan belum pernah menang. Cuman 2 kali seri. Jebol 6, kalahnya 2. Serinya 2. Bagaimana melihat peluang Sintayong di pertandingan nanti? Karena rekornya dia gak gak bagus. ngomongin data 4 terakhir deh. Nah. Ngomongin yang kemarin lawan Jepang. Vietnam open play pak lawan Jepang pak. Gak bertahan. Ya salahnya mereka jadi Walaupun maksudnya- ada perkataan Jepang gak full tim ya kemarin ya. Ya persetan dengan gak full tim. Cuma maksudnya Jepang is Jepang gitu. Maksudnya akhirnya walaupun masukin kupunya di akhir-akhir bikin asis Ya, juga. Dan kipernya kayak ini kan. Kiper yang diincar MU untuk seperti Onana. Dan terjadi dia seperti Onana. jebol Iya, ya. Gue kaget setelah golin 2 pas unggul 2-1 itu. Gue kira Vietnam akan Bertahan. bertahan dong. Nah. Wah anjir bertahan udah sampai bego lah ibaratnya. Pasang 10-10-nya di kotak Bertahan penalti. ya, kotak satu penalti. lari-lari. Satu lari-lari dah. Siapa nguyen si abang yang nguyen-nguyen ya kan. Terus bilang di open Iya, gitu musuh. Berani banget. Berarti strategi pelatihnya lo tuh bukan tim underdog. Lo tuh Iya. sama gitu. Seakan-akan begitu. Oh, Jadi- tapi nekat sih. Tapi terlalu nekat. secara skill dan penguasaan bola emang bagus. Tapi mending begitu Dan bisa Pan. gitu loh. Mending nekat teman. Dia kan tahu peluangnya tipis nih lolos. Ya kan? Kayak kita nih misalnya. Kalau gue jadi pelatih nih. Kalau misal gue jadi Sintayong. Nekat aja udah. Nyerang. Iyalah. Ya abis lah kalau nyerang. Iya maksudnya tapi kan ada perlawanan yang secara signifikan. Kayak kemarin kan buktinya ternyata ada perlawanan signifikan bisa nyerang kita. Kalau kita bertahan lawan Irak. Tiba-tiba Iya. kita bertahan. Tapi kalau lawan Merasa Jepang tim- beda level lagi sih menurut gua. Ya sih kalau itu. Masalahnya Merasa kecil aja tapi kapasitas kita untuk first touch dan megang bolanya itu menurut gua gak sebagus Vietnam. betul. Tapi yang jadi concern gue adalah semangat menurut gue. Semangat lawan Vietnam tuh kita beda. nih. Harus beda. Ya, karena yang pertama sesama Asia Tenggara, yang kedua gengsi, yang ketiga Sering ketemu. penentuan, kemudian ini juga pembuktian untuk Sintayong ya karena ini juga yang mungkin akan menentukan nasib Sintayong nih kalau di sini kacau atau gagal ini gak bisa jadi gawat juga nih buat Kontraknya karirnya sampai dia. Juni. Ya katanya sampai U23 kan. Piala Asia U23. Mas. Maksudnya. Ya, tapi pokoknya besok itu Indonesia harus menang untuk menjaga asa di Piala Asia sih. Lawan Vietnam apapun caranya Mati-matian. harus mati-matian bagaimanapun. Kalau bisa setengah kosong menang cuman apapun itu besok harus menang sih. Walaupun rekornya jelek ya gak pernah bisa mencetak gol cuman gue yakin Mungkin ini di ajang berbeda, semangatnya beda. memecahkan dan- rekor. Ya. Ya kemarin kita kalah pecah rekor kan, kalah pertama kali. Ini mungkin pecah rekor juga. Jadi golin pertama kali tapi kalah pertama kali. Tapi secara yang paling up to date sekarang ya kekuatan Indonesia dan kekuatan Vietnam masih bisa nggak ngejar itu? Bisa. Bisa Kalau semangat, bisa mah Pan. bisa aja. Bisa Ban. Semangat Ini ya. ini balik lagi selalu mental lagi sih menurut gua Ini karena udah bukan teknis ya, udah iya, tempur ya karena kalau lawan Asia mungkin Tenggara. di generasi yang ini ya. Kalau lawan Vietnam tuh mentalnya udah Vietnam dan Thailand lah terutama. Kita udah Kalau pengen kalau zaman dulu kan kayak kesana kita masih sepantaran, masih kita kadang menang, kadang kalah. Kalau sekarang nih semenjak 2010-an lah, semenjak Vietnam dan Thailand menang-menang terus tuh mental pemain tuh kayak gua ngeliatnya kayak selalu salah gitu kalau lawan Vietnam Thailand. Ada aja error-errornya, ada ininya. Takutnya kayak udah ketemu. kayak inferior gitu ya. Iya, udah kayak udah
apa duluan ya, udah kayak Aku kicep duluan. anjing, bahasa gue kicep lagi. Iya. Ya kayak udah Down down duluan gitu. Ya semoga enggak lah lawan Semoga Vietnam. enggak. Ini menurut gue sih gue mati-matian sih Sintayong. Ini ya. Karir juga kan maksudnya. Iya, Ini iya. karir dia dipertaruhkan di Iya. sini ya kan. Karir dipertaruhkan. Anak-anak juga mempertaruhkan segalanya karena pundaknya berat banget nih harapannya Gede. gede itu. Walaupun mau kata orang diremehin tim termuda ke tim terapa, menurut gua wajib hukumnya menang lawan Vietnam. Wajib hukumnya. Besok ya. Besok. Mau orang pada ngeremehin lawan Jepang, iya. Tulis-tulisan kertas apa di atas kertas apa prediksi tai lah. Tapi kalau lawan Vietnam harga mati bro itu mah. Iya. Harus sudah Harga mati. selesai ya. Harga mati. Udah lolos, kalau- Patah-patah. Nah Indonesia terus begitu menurut Iya, gua. iya. Kalau lolos yang penting menang lawan Vietnam ya. Iya. Itu dulu ya. Itu tuh penerjemahnya nanti. Kalau bisa Pak Henry itu di dalam ngomong itu gitu. Bukan Sintayong yang ngomong tapi menurut gua. Telepon kita ke Pak Hendri. Enggak maksudnya itu harus orang yang benar-benar Indonesia, Indonesia. biar koneksinya tuh pas gitu Iya, Pak. Om Haji berarti. Enggak Pak, kan Pak Henry. Iya. Ini Pak Iya. Henry. Ini kalau bisa Pak Erick Thohir masuk ke dalam terus ngomong. Habis itu didenda. Bisa. Habis itu didenda. Bisa. Nggak boleh Bisa. main. Bisa. ID Kalau card. request. Kalau request bisa. Oh bisa. Oh ID. Request Kalau ID. request. Enggak jadi itu boleh dilakukan. Pokoknya intinya besok tuh harus udah siapapun itu harus menyemangati yang berkompeten harus menyemangati benar-benar dan besok untuk membakar semangat kita buat Dan terutama kapten sih menurut gua. Kapten yang harus menyemangati teman-temannya gitu loh. Betul. melawan Vietnam. Kita sepakat bahwa ini harus bagaimanapun caranya kita harus tempur. NKRI Pak dia Pak. Harga mati Harga nih. mati Pak. Kita Lawan harus komunis Pak. Udah bodo amat soal Lah bener. Bawa-bawa gitu lagi. soal statistik kita udah nggak peduli ya, kita Ada, tidak bisa ya, mencetak ya. gol, kita kalah apapun itu besok ajar karena ini akan Tapi memudahkan. menurut lu siapa yang harus diganti nih? Gak ada udah kayak kemarin bagus main terus dah. Ganti sih gua. Enggak. Bagus. Aslawi mungkin bisa lagi nggak fit banget. Iya, itu betul. mungkin masih bisa oleh Sandy Walsh. Kiper sih kalau gue. Karena Nadeo. ya Harusnya Nadeo main. Nadio main. Kecil banget Pak pas belum. Ya, Hernando. Iya anjir. Ini kan pendapat gue ya, jangan di ini lagi Ya kan menurut- ngeliat dari TV ya. Iya Ngeliat dari dong. TV ya. Pas sana ya. Oh berarti itu benar ya, Sintayong kayak pengen postur itu memang jadi pilihan pertama. Kan orang datang nih ya, kan lu main lapangan, kan lu main bola juga nih ya, bukan masalah ngeremehin. Kan lu pasti pemain bola ngeliat lawan dong. Iya. Ya elah, gak ada dong. Sebelum megang bola nih, sebelum megang bola. Tapi kan kalau lawannya Vietnam udah maksudnya posturnya Sama, sama. sama. Posturnya Ya, bisa sama. sih, Iya. bisa sih. Sama. Kayak kemarin Irak kan kelihatannya kayak Iya kalau Irak kan udah gede jauh banget gitu. ya. Nah, maksudnya kalau ini mau tapi menurut gue, kalau gue pribadi kiper boleh coba lah. Sebelah kiri juga Sain Patenama kemarin sudah menyatakan siap, udah bergabung Ya, dengan tim udah dan bisa main ya. Kayak dan menyatakan lawan siap Vietnam. untuk Nah. bermain. Jadi di kiri ada dua pilihan nih. Pertama Arhan sama Patenama. Kemudian Sandi. semua di kanan bisa Sandy Walsh, bisa Aslawi juga. Yakub kayaknya udah Mendingan di depan sih menurut gua. udah di situ ya Lebih- posisinya. Klok Lebih harus pede. dicadangkan lagi. Jenner gila sih. Jenner passing vantage-nya. Saya sangat suka. Tidak bisa Pak. Nggak. Itu gila Pak. Tetap permasalahan utamanya adalah lini depan sih. Iya, Struik kan belum ada- karena dia poacher bukan striker. Itu gimana cara memecahnya? Gak ada, mesti ada tandemnya kayak mungkin Dimas atau Sananta bisa dipakai. Harus Itu untuk Sananta kayaknya lebih galak daripada Siapa? Struik. Struik mungkin bisa digeser ke. Mungkin bakal ada perubahan ya dari Iya, STI juga ya. Cuman apapun itulah kita sangat mendukung dan bagaimana caranya menang. Harga mati ini malah. Bodoh Vietnam. Orang Harga sih mati. masih atur-atur aja lah. Bodoh. Pokoknya mainnya sepenuh hati lah. Kalau bisa 11 serang, 11 defense, Iya, bisa iya, kayak iya. gitu-gitu tuh. Nah itu sih. Itu kita doakan ya buat teman-teman timnas yang lagi berjuang di Qatar. Semoga lawan Vietnam kita menang karena ini juga akan menjaga asa Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya. Ya. Kemudian kita juga menginformasikan bahwa besok ada nonton bareng di Bandung. Kemarin oke, rame. Kemarin oke rame. Rame banget Hasilnya kemarin di hasilnya Jakarta. dong yang gak oke tapi crowdnya sih oke. Iya. Mereka Setidaknya ada gol ya, jadi ada yang dirayain. Iya iya, cuman Dan ya Bapak jatuh juga oke Pak. itu nanti itu masih rahasia. gimana tuh riggingnya tuh. Jadi besok akan ada live sportcast dan live reaction Vietnam lawan Indonesia 19 Januari besok Jumat di 150 Cafe Garden dekat Futsal 35 di Antapani, bisa juga masuk dari Cicahem. Itu Wih. ada Mamat, ada Ripan juga, ada Ali Akbar, ada Pandu Ali.
Atep, ada Zainal Arif, kemudian kita kumpul-kumpul lah. Lu ada semua ya? Datang juga? Nggak bisa kali gue. Serius? Males. Si goblok. Jawaban macam apa? Jadi kita pada ngumpul di sana. Untuk pembelian tiket silahkan cek di description box karena limited seat. Jadi segera aja dibeli karena besok tidak murah. Berapa tiketnya? 50.000. 50.000. Bisa ketemu Mamat, bisa ketemu Kang Atep, Kang Zainal Arif. Ketemu coach. Ripan. Bisa foto-foto di sana lah. Pokoknya kita senang-senang aja di sana dan 50.000 dapat nonton Sportcast, nonton Timnas, dan kita akan berjuang bareng di sana buat ini sampai hilang suara juga enggak apa-apa gue Pan. Abis ya. Abis Vietnam cuy. Okay. Maksudnya ini kita masih satu orang kalau kalah mah goblok gitu maksudnya. Iya, jangan sampai kalah. Jangan sampai. Ya. Oh diadu-adu kartu merah 7 juga Mas. Ini akan aja terjadi. Asli beneran. Ini mah kalau wako ini baru nih gitu maksudnya. Siap, kalau begitu selamat bertanding Timnas, kita dukung. Buat teman-teman yang di Bandung, selamat ketemu besok di Nonbar Sport Live Sport 77 X My Super Soccer. Ya. Yes. Sampai ketemu besok di Bandung. Kalau begitu Ripan Pradita pamit. Abtar pamit. Fahmi Arwansyah pamit. Sampai jumpa di OB edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.